Apa kabar semua? Boleh seperti semboyan kita, bagaimana jawabannya? Kalau disebut apa kabar? 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak tahu dalam masa-masa ini ada banyak keterbatasan, ada banyak hal yang membuat kita bisa takut, tapi kita percaya bahwa keajaiban Tuhan senantiasa menyertai umat pilihannya. Dan hari ini kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama, dan biarlah hati kita terus terarah kepada Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Oleh sebab itu kita berdoa dulu bersama-sama sebelum ibadah ini dimulai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baik yang Kau jadikan. Terima kasih, kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Dan bahwasanya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup sampai hari ini, dan Engkau terbukti menjadi pertolongan kami yang terbaik. Kami bersyukur untuk hari ini boleh bersekutu bersama lewat media online ini, untuk boleh beribadah meninggikan Engkau. Kami membuka hati kami, seluruh hidup kami, untuk dilawat oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Penuhkanlah setiap kami, puaskanlah hati yang haus dan lapar. Lawatlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, ambillah tempat terbaik di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Nah, lagu ini, lagu yang sudah pernah kita nyanyikan, dan kita mau sama-sama lagu ini boleh menjadi iman kita, bahwa keajaiban Tuhan tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Bilang kiri kananmu, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, katakan sama-sama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Bridge-nya yuk sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, yes, amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sama-sama, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Coba dengan lembut yuk sama-sama, katakan sama-sama, kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sama-sama yuk, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi dengan lembut, boleh sambil angkat tangan sama-sama. Tak berubah, katakan dengan iman, percaya, setiap hari
bertambah indahnya, bertambah indah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus, sekali lagi dengan penuh penghayatan, kami tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sama-sama yuk, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ya, sekali lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan kiri kanan, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saya kuasanya tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serukan sama-sama, haleluya, karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin. Sama-sama, haleluya. 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 Mari berseru. Haleluya. 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 Yeshua, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat, amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah firman yang hidup boleh melawat kami. Makassar, di Samarinda, di Manado, dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Roh Kudus berkaryalah di Mamuju, Makassar, Manado, di Sangatta, dimanapun jemaat-Mu, kami berdoa, lawatlah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, baik. Hari ini firman Tuhan, kita akan belajar mengenai perjalanan Yesus. Seri perjalanan Yesus yang kemarin itu
kita bahas bersama-sama selama beberapa minggu di dalam bulan ini. Dan dengan jelas firman Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus ini, kita tahu sama-sama peristiwa ini terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau dikatakan di ayat 13, pada hari itu juga, kalau lihat hari sebelumnya, bisa jadi di antara hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa? Karena pada hari itu, yaitu kalau lihat di sebelumnya, kebangkitan Yesus, pada hari yang ketiga, ketika Maria pergi ke sana, mendapati kubur itu kosong. Kemungkinan pada hari itulah, yaitu pada hari ketiga Yesus bangkit. Kisah yang namanya kedua murid Yesus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, Presiden Ghana tadi berkata, kami bisa membangkitkan keadaan perekonomian kami, tetapi yang kami tidak bisa adalah membangkitkan orang mati. Nah, di dalam kondisi hari ini, semua orang menyatakan ketidakmampuannya dan berusaha mencari apa yang bisa menolong mereka bisa keluar dari semua perkara ini. Ketika semua hal terjadi dialami oleh semua orang secara bersama-sama, ini seperti nasib semua orang bersama-sama. Orang mencari apa jalan keluarnya, sehingga ketika satu menemukan, yang lain juga ingin mengikutinya. Nah, peristiwa yang sama, sewaktu Yesus mati, semua orang percaya, murid-murid Yesus sedih. Semua orang mencari tahu apa penyebabnya. Ada orang yang punya respon yang berbeda-beda. Ada murid yang tinggal di rumah dan berdoa. Ada murid yang mencari tahu. Ada murid yang mencari tahu. Ada bahkan Maria menanyakan kepada petugas kebun dan semuanya. Ada orang-orang yang saling bertanya, ada apa? Mungkin ada juga para orang percaya atau murid yang mencari dalam kitab suci apa yang terjadi. Tetapi ada dua orang murid yang responnya berbeda. Dia pulang ke Emmaus. Dan perjalanan itu 7 mil. Dan memang perkataan soal Emmaus dalam Alkitab sangat sedikit, tidak banyak. Jadi Alkitab tidak dengan jelas menyebutkan mengapa mereka kembali ke Emmaus. Tetapi ada sejarah di dalam kebudayaan orang Yahudi, yaitu mereka kembali ke kampung halamannya. Bisa jadi dua orang murid ini, Kleopas dan temannya, pergi kembali ke kampung halamannya untuk boleh menenangkan diri setelah mereka kehilangan Yesus. Nah, menarik juga di dalam Alkitab ini tidak dijelaskan siapa teman Kleopas. Nah, Lukas sangat hebat mencatatnya. Sebenarnya ini mengajak kita supaya kitalah salah seorang yang menjadi teman daripada Kleopas itu. Alkitab ini menarik. Kita harus melihat, mengajak diri kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi waktu membaca kitab ini, ajaklah dirimu menjadi teman daripada Kleopas untuk membaca Alkitab ini, berjalan bersama Kleopas dari Yerusalem ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus. Nah, itulah terbelakang daripada cerita ini. Nah, kita melihat poin yang sangat jelas di sini. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu dikatakan di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ingat, menarik, Yesus hidup, Yesus mati, dia bangkit. Yang dia lakukan tetap sama, berjalan bersama dengan mereka. Yesus masih berjalan dengan kita. Ini iman kita. Itu sebabnya kita berani berkata Immanuel. Boleh sama-sama katakan sama-sama Immanuel. 1, 2, dan 3. Immanuel. Ya, Immanuel. Ini berita baik. Tuhan bersama dengan kita. Dalam suka duka, Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Dan inilah yang menjadi kemenangan atau yang menjadi sebuah sukacita daripada kita orang percaya. Yaitu apapun yang terjadi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, dengar, lihat. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, di Alkitab itu, para murid bercerita kepada Yesus. Para murid bercerita tentang kesedihan, kegalauan mereka. Dan Yesus mendengar, ini yang menarik. Yesus mendengar keluh kesah kita, dia mendengar cerita kita, dia mendengar kegalauan, ketakutan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, ceritakanlah masalah hidup kita kepada Tuhan. Dia mendengar, Yesus mendengar, dia ceritakan kegalauan, ketakutan, katakan kepada Yesus, dia mendengar. Dan menarik, Yesus tidak menyela sama sekali. Sekalipun para murid itu, kalau kita baca tadi semua keseluruhannya, para murid itu salah, tetapi Yesus mendengarnya. Yesus mendengarnya. Itu yang pertama. Yesus mendengar.
Yesus mendengar semua yang disampaikan oleh murid-muridnya sampai mereka selesai menceritakannya. Itu poin yang pertama. Yesus hidup, Yesus berjalan bersama dengan kita, dia mendengar, dia mengerti, dia peduli dengan hidup kita. Poin yang kedua, lihat sama-sama kita lompat. Menarik, ketika dalam perjalanan itu, para murid ini menceritakan kegalauan mereka, apa yang dijawab oleh Yesus. Tiba-tiba Yesus menjawab dengan jawaban yang membuat mereka tercengang di ayat 25. Ayat 25 tiba-tiba setelah murid berbicara mulai dari ayat 15, 16, 17 terus para murid itu Kleopas dan satu orang murid itu berbicara, tiba-tiba 25 ayat 25 Yesus berhenti dan dia berkata kepada Yesus menghentikan perkataan mereka dan dia berkata seperti 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tapi ibu saudara, pada waktu itu perkataan begini, kamu bodoh, ini bukan perkataan menghina, bukan. Tetapi ini bahasa sastra yang digunakan untuk mengajak. Nah, seringkali Yesus berkata tentang bodoh. Bodoh yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan menganggap remeh, bukan menganggap rendah, tetapi itu adalah bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan. Mengapa Yesus berkata kepada mereka, mereka bodoh? Karena apa? Kalau kita baca, Yesus tidak mau mereka tinggal dalam kesedihan yang begitu lama. Kesedihan yang begitu lama itu membuat mereka menjadi salah. Lihat apa yang terjadi. Yesus berkata mereka bodoh karena apa? Sebenarnya di ayat 26 Yesus berkata, bukankah Mesias, dikatakan, bukankah Mesias harus menderita? Itu yang dikatakan dalam kitab para nabi. Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Yesus menjelaskan hal ini kepada Kleopas dan murid yang lain. Ingat, seringkali masalah membuat kita menjadi tertutup, lupa dari firman Tuhan, lupa dari perkataan janji-janji Tuhan sebelumnya. Sama seperti dua orang murid ini, kesedihan itu menutupi mereka, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan Yesus 3 kali pernah kasih tahu, 3 kali perkataan sebelum dia disalibkan, dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, menderita, disiksa, akan disalib. 3 kali Yesus kasih tahu, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mengingat firman Tuhan itu. Mereka terbelenggu dengan yang namanya kesedihan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik poin yang kedua. Hati-hati. Terkadang masalah, kesibukan, perkara dunia ini bisa membuat kita menjadi bodoh, menjadi lamban hati kita. Hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Itu bisa membuat kita bodoh, bisa membuat lamban hati kita. Contoh dalam kali masa-masa ini, di mana sebentar lagi Makassar akan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tidak diizinkan kemana-mana. Banyak orang mulai membuat agenda di rumah, mulai membersihkan rumah dan segala sesuatunya. Ada agenda yang baik, ada agenda yang kurang baik. Ada orang beli pulsa banyak-banyak supaya bisa nonton YouTube, nonton film di internet, nonton drama Korea atau yang lain-lain. Ada orang menimbun makanan, ada orang macam-macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai hari ini membuat kita menjadi bodoh, membuat hati kita lamban. Jangan sampai semua hal ini membuat kita lupa terhadap firman Tuhan. Jangan sampai hal ini membuat kita lupa tentang janji Allah bagi hidup kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama kembali kepada firman. Kita harus kembali kepada kedaulatan kebesaran Tuhan. Ya, itu poin yang kedua. Nah, poin yang terakhir kita baca sama-sama. Menarik. Mereka tertutup pikirannya dan Allah membuka dengan cara apa? Menjelaskan firman Tuhan. Waktu Allah menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, mereka mulai teringat tentang Tuhan dan lebih jelas lagi. Mata mereka terbuka. Di ayatnya yang ke-30, lihat apa yang terjadi. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Murid ini
dilepaskan dari kebodohan dan kelambahan hatinya, dari semua yang menutupi. Saat mereka mulai mendengar firman Tuhan, itu yang pertama, ketika Yesus mengajar. Dan yang selanjutnya, ketika firman itu dikerjakan, dilakukan. Yesus menerapkan firman, dia memecah roti. Yesus membuat firman hidup. Yesus membuat firman itu menjadi nyata. Akhirnya ini membuat mereka tercengang, dan mereka sadar bahwa itu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Ketika firman dilakukan, itu yang akan membuat kita keluar dari kebodohan. Ketika firman dilakukan, itu membuat hati kita yang lamban ini, kita bisa dipulihkan. Oleh sebab itu, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita tetap melakukan kebaikan. Kita tetap membagikan firman Tuhan. Mungkin kita nggak bisa PI kepada orang hari ini dengan langsung karena pembatasan sosial. Tapi kita bisa punya cellphone. Kita bisa memberitakan Injil lewat media sosial ini. Kita bisa bercerita, meneguhkan iman banyak orang. Kita bisa melakukan perbuatan kasih. Kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Kita bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Ingat, tidak harus kita diberkati punya banyak uang baru bisa memberkati orang lain. No, memberi dari kekurangan itu lebih powerful daripada memberi dari kelebihan kita. Oleh sebab itu, apa yang terjadi sekali lagi, mereka bisa tercelikan. Mata yang tertutup, pikiran yang bodoh, hati yang lamban bisa dilepaskan saat mereka saat Yesus melakukan firman Tuhan dengan jelas dan penting. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan jelas hari ini perjalanan ke Emmaus ini mengajarkan kita 3 hal. Dan biarlah ini bisa menghidupkan iman kita, membuat kita bisa tetap berharap. Yang pertama, bahwa Yesus itu hidup dan dia berjalan bersama dengan kita. Yang pertama, Yesus itu hidup, dia berjalan bersama dengan kita. Dia mendengar cerita kita, dia tahu tentang keluh kesah kita, dia sabar mendengar kita. Dia sabar mendengar kita. Dia hidup, dia berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, hati-hati. Karena semua masalah yang terjadi bisa membuat pikiran kita menjadi bodoh, hati kita menjadi lamban. Corona ini bisa membuat kita menjadi demikian. Ya, wabah ini, keterbatasan ini, semua hal yang menyesakkan ini, ya, membuat kita menjadi bodoh, membuat kita menjadi lamban. Ada hal-hal yang aneh bisa dilakukan. Seperti saya sebutkan tadi, ada orang mulai menimbun makanan, menimbun pulsa, menimbun macam-macam, melakukan hal-hal yang tidak pada porsinya. Dan yang terakhir, bagaimana semua ini, kebodohan itu, hati yang lamban itu bisa diatasi, yaitu ketika mulai mendengar firman Tuhan. Lihat para murid itu berkata tadi, bukankah sewaktu dia mengatakan firman itu, hati kita berkobar-kobar sepanjang jalan? Ya, waktu Yesus menceritakan firman itu, hati mereka terbakar, berkobar-kobar. Gitu loh. Tetapi itu belum langsung membuka hati dan pikiran mereka. Nggak cukup hanya mendengar, nggak cukup hanya hati berkobar-kobar, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan sekalipun dalam kondisi terburuk. Kematian tidak bisa menghalangi Yesus untuk melakukan firman Tuhan. Keterbatasan secara fisik, orang nggak percaya kepada dia, tetapi dia tetap melakukan firman. Orang bisa tidak percaya dengan firman yang keluar dari mulut saudara dan kita, tetapi tetap melakukan firman Tuhan. Berharap inti dari perjalanan Emmaus ini bisa menolong kita bersama-sama. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua umat Tuhan di GKKD, umat Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan kita berdoa, umat Tuhan di seluruh bangsa ini, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan buka semua hati yang lamban, pikiran yang bodoh, Tuhan buka. Sehingga akhirnya kita sama-sama mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akui semua keterbatasan kekurangan kita. Percaya pertama-tama bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Katakan, aku tidak sendiri, ada Tuhan bersama denganku. Percaya itu, Tuhan bersama dengan kita saat ini, melawat kita. Percaya. Percaya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang membuat saudara
kita menjadi bodoh, hati kita menjadi lamban. Hari ini kita bertobat, minta sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau ada hal yang membuat kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, hari ini yang minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau kembali mendengar firman Tuhan. Firman itu akan mau membakar hati kami. Kami akan mengambil waktu banyak mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari berdoa masing-masing, katakan aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat itu terjadi. Karena Dia bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan Engkau, kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan dengan pujian. Bukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami butuhkan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami berwakililah Indonesia, katakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Kita berdoa, terimalah berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan turun atas kita semua. Mari arahkan hati kita. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau membukakan selubung yang menutupi mata kami. Engkau membukakan selubung yang menutupi hati kami. Dalam nama Yesus semua terbuka. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan Allah memberkati kita semua. Dia mengasihi kita. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi damai, memberi kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah semua kita dan keluarga besar dimanapun berada. Diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kesabaran. Tuhan cukupkan kebutuhan makan dan minuman. Kami semua dijaga, dipelihara, diberkati Tuhan. Terima kasih, dan hidup kami menjadi pelaku firman, menjadi kesaksian berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya.